Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait kebudayaan Banten gitu kan. Ini ada tugas dari Bahasa Indonesia untuk memperkenalkan budaya atau adat istiadat dari segi ciri khas bahasa, ciri khas makanan dan lain sebagainya terkait yang ada di Indonesia. Dari kelompok 9 ini eh, menjelaskan atau membahas atau menyampaikan terkait kebudayaan Banten gitu. Nah, saya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dan teman saya Rizka Priscilia, Fatur Rahman dan Ilham Syahrul Ramadan. Itu nama-nama kelompok 9 itu. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kebudayaan Banten. Kebudayaan Banten ada upacara ya yang digunakan di daerah Banten sendiri gitu, ada 9 upacara yang eh, ada di Banten gitu kan. Jadi upacara yang pertama upacara adat Serentahun. Serentahun itu adalah salah satu upacara adat tiap tahun yang diadakan di Banten, di mana ritual ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas hasil panen yang diperoleh. Di mana ritual upacara sendiri dengan menyerahkan hasil bumi seperti padi untuk disimpan dalam leut, yaitu disebut dengan lumbung padi desa. Ya, masih di slide pertama ya. Untuk poin kedua, upacara adat Ngalaksa. Ngalaksa merupakan sebuah upacara adat lanjutan setelah diadakannya ritual Ngawalu. Upacara ini sering diadakan dengan kegiatan seperti membuat laksa, laksa sebagai salah satu hidangan adat sejenis mie atau kuituai. Berbentuknya di pipi lebar dan terbuat dari tepung beras. Poin ketiga, upacara adat Seba. Upacara adat Seba ini dilakukan oleh masyarakat suku Baduy, di mana suku ini dikenal sebagai kelompok masyarakat yang membatasi dari diri dunia luar daerahnya. Kita akan masuk ke slide 2. Poin keempat itu ada upacara adat Ngolokun. Upacara adat ini terbilang pada dari prosesi pernikahan yang ada pada umumnya dalam tradisi Banten, di mana yang dimutuskan calon menantu yaitu pihak perempuan. Poin kelima, seserahan. Beberapa kelompok masyarakat di Banten meyakini seserahan ini harus dilaksanakan menjelang maghrib yang bertujuan untuk menolak bala. Pada akhir ritual, kedua pengantin akan kembali ke rumah pengantin perempuan dengan dengan rumah pengantin perempuan dengan membawa hadiah balasan dari keluarga pengantin laki-laki. Poin ke-6 ada upacara adat marhaban. Marhaban itu sebelum ritual keagamaan yang dipadukan dengan kebudayaan. Kegiatan marhaban ini dilakukan pada saat syukuran pada pemberian nama pada cabang bayi. Poin ke-7 upacara adat dongdang. Dalam upacara adat ini umumnya para warga mengarak dongdang, yaitu dua ikat padi yang dibungkus kain dan dihiasi dengan bunga juga tusukan uang. Masuk ke slide 3 itu adalah prosesi ngeroncong. Dalam upacara adat ini, kedua mempelai akan didudukan di kursi yang dialasi dengan kain batik di mana kain ini berukuran panjang dan tentunya harus baru. Biasanya upacara ini bisa dilakukan di area depan rumah atau area yang cukup luas. Dan terakhir ini poin 9 adalah upacara adat buka pintu. Upacara adat Banten ini merupakan bagian dari prosesi pernikahan di Banten. Upacara ini diawali dengan datangnya keluarga mempelai pria ke rumah keluarga mempelai perempuan. Ya, masuk ke slide 4, ini ada bahasa yang digunakan. Nah, jadi di Banten sendiri ada ciri khas bahasa yang selalu digunakan sama orang-orang di Banten sendiri gitu kan. Ada penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno
Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkatan halus sampai tingkatan kasar, informal ya. Yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan, bagian Tenggara Provinsi Jawa Barat. Namun demikian di wilayah Banten selain seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern, dan bahasa Indonesia. Di Serang dan di Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa dan di bagian utara kota Cilegon bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Dan di bagian utara kota Tangerang bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang teretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia. Nah, slide ke-5 ialah ada makanan khas Banten ya. Ada 5 golongan lah yang kita angkat. Ini ada sate bebek, sate bandeng, anggun lada, rabek dan nasi bakar sumsum gitu kan. Masuk ke slide 6 ada tarian daerah Banten. Ini khas tarian Banten ya, daerah Banten gitu kan. Ada 3 tarian yang biasa digunakan untuk orang-orang Banten gitu kan. Ada tarian ngembak sekun. Gerakan gerak hari ini mengadaptasi pinjakan silat turumbuh yang merupakan salah satu gaya bela diri dari Kabupaten Pandeglang. Biasanya masyarakat Banten menyungguhkan tari ngembak sekun acara atau menyambut tamu penting gitu kan. Ada yang kedua tarian bentang Banten. Tarian tradisional Banten ini adalah buah kreasi dari seniman lokal bersama Beni Kusandar. Tidak sendiri ya, Beni mengembangkan tarian unik ini bersama sang istri, Wiwin Purwinarti. Di sisi lain, lahirnya tarian ini juga menjadi wujud kepedulian Beni dan istri sebagai seniman Banten yang ingin terus melestarikan adat daerah. Kan? Yang terakhir ada 3 tarian grebeg terbang gede. Tarian ini adalah hasil dari penggabungan seni pencaksilat Banten dan kesenian terbang gede asal Serang. Terbang gede sendiri menunjuk pada nama alat musik mirip rembanan yang ukuran besar gitu kan. Masuk ke slide 7. Ini ada tarian daerah Banten ya. Masih di poin yang sama ada 4 tarian Malher Bedug Banten ya. Tarian penuh semangat ini merupakan hasil pengembangan dari tarian rampak bedug gitu kan. Yang terakhir 5 ada tarian bedug lensung. Seperti namanya tarian ini menggunakan lensung sebagai alat musik. Jadi penari yang mengenakan pakaian adat Banten akan berputar melilingi lensung sambil memukulnya. Bunyi ritmis dari hasil memukul lesung itu pun menjadi ciri khas dari tarian tradisional sendiri. Ada senjata di daerah Banten ya, mungkin hasil ini ya orang Banten sendiri itu adalah golok. Golok itu senjata di daerah Banten sendiri adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat ya. Ukuran berat dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Golok memiliki bentuk yang hampir serupa dengan machete, tetapi golok cenderung lebih pendek dan lebih berat dan sering digunakan untuk memotong semak dan dahan pohon. Golok biasanya dibuat dari besi baja karbon yang lebih lunak daripada pisau besar lainnya di dunia. Ini membuatnya mudah untuk diasah, tetapi membutuhkan pengasahan yang lebih sering gitu kan. Ada pakaian atau dan agama yang banyak ya di Banten ya agama ya. Biasanya kita mayoritas di Banten itu ada agama Islam ya.
Jadi pakaian adat Banten pada pria menggunakan pakaian model baju koko dengan lehernya yang tertutup gitu ya. Ada pakaian Banten pada wanita memakai baju adat, kebaya serta kain batik sebagai bawahannya gitu kan ya. Terakhir ini di slide 11 ada alat musik tradisional yang di Banten. Repak beduk. Ada repak beduk yaitu alat musik perkusi perkusi khas Banten yang cara memainkan bersama-sama dan dipadu dengan tarian gerak silat. Ada poin kedua itu angklung buhun, yaitu angklung musik tradisional Kabupaten Lebak gitu, Provinsi Banten ya. Ada dog-dog loncor yaitu serumen musik khas dari daerah Banten Selatan. Dan terakhir ada pantun uambu yaitu alat musik tradisional yang berasal dari rakyat Cilegon, lembut dari bambu. Dan ada rata-rata di 10 cm ya dan panjang 80 cm. Di bagian tengah terdapat 2 lubang dan berlidah ya. Mungkin terima kasih ya. Mungkin ini yang bisa dari kelompok 9 sampaikan terkait alat musik, pakaian atau agama atau senjata atau tarian daerah Banten gitu kan, makanan Banten sama bahasa atau adat upacara yang orang Banten lakukan gitu kan. Mungkin itu aja dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.